Terminal Kalideres masih diselimuti kabut pagi tipis, namun denyut kehidupannya sudah bergemuruh. Suara mesin bas yang meraung, teriakan calo menawarkan tujuan, dan aroma khas knalpot bercampur gorengan menyesakkan udara. Di tengah keramaian itu, berdiri sosok jangkung berbadan kekar, dengan jaket kulit hitam yang sudah penuh tempelan emblem geng. Namanya Boris, wajahnya penuh bekas luka lama, tanda bahwa ia bukan pria yang mudah ditundukkan. Di tangannya tergenggam sebatang rokok setengah habis, dan dari mulutnya keluar umpatan setiap kali melihat penumpang lewat tanpa izin. Boris bukan sekadar preman, ia adalah raja kecil di dunia terminal. Setiap penumpang yang ingin naik bus wajib menghormati wilayahnya, istilah halus untuk menyebut uang palakan. Petugas terminal sudah lama angkat tangan. Bahkan polisi yang kadang berpatroli pun diam saja, karena mereka tahu, melawan Boris artinya mengundang masalah lebih besar. Ia punya anak buah yang tersebar dari halte bus hingga ke deretan warung. Dan tak ada yang berani melawan. Siapapun yang coba bertindak sok jagoan, esok harinya akan ditemukan di pinggir jalan dengan tubuh lebam dan dompet kosong. Pagi itu, Boris sedang duduk di bangku kayu depan pos kecilnya, mengawasi setiap orang yang lewat seperti seekor elang lapar. Ia mengangguk pada dua anak buahnya, memberi kode agar mereka mulai bergerak. Sasarannya hari ini adalah orang-orang tua, perempuan, atau mahasiswa luar kota, mereka yang biasanya panik dan gampang diintimidasi. Uang receh mereka mungkin tak seberapa, tapi jika dikumpulkan, cukup buat beli arak dan rokok seminggu. Dari kejauhan, Boris melihat sosok pria tua berjalan perlahan memasuki area terminal. Jalannya terlatih, rambutnya putih bersih, dan ia mengenakan jaket lusuh dengan tas ransel besar di punggung. Orang itu tampak seperti korban ideal, lemah, sendirian, dan tampak bingung. Mangsanya datang, gumam Boris sambil menyeringai. Ia berdiri, membuang rokoknya ke tanah, lalu melangkah menghampiri pria tua itu dengan gaya congkak khas preman yang merasa dirinya tak tersentuh hukum. "Woi, kakek!" teriak Boris, membuat beberapa kepala menoleh. Pria tua itu berhenti, menoleh pelan dengan tatapan tenang namun tajam. Bukan tatapan takut, melainkan semacam pandangan kosong yang sulit dijelaskan. Sejenak Boris terdiam, tapi egonya lebih besar dari rasa curiga. "Mau naik bus kemana? Lewat sini harus bayar jalur, ngerti? Sumbangan kebersihan," katanya sambil menepuk-nepuk dada. "Pak Dirman," si pria tua dari kebun jeruk itu, menatap Boris tanpa berkata sepatah kata pun. Ia hanya menarik napas panjang, lalu menjulurkan tangan ke kantong celananya, seolah ingin mengambil uang. Tapi sebelum sempat mengeluarkan apapun, Boris dengan kasar mencengkeram bahunya. "Cepetan, kek, jangan bikin gua ulang tahun di sini," ucapnya ketus. Namun saat tangannya menempel di bahu Pak Dirman, sesuatu yang aneh terjadi. Boris berteriak, tangannya seperti menempel pada arang panas, kulitnya terasa terbakar dari dalam. Ia menariknya dengan paksa, terhuyung ke belakang sambil memegangi telapak tangannya yang memerah. Matanya membelalak, menatap pria tua itu dengan campuran marah dan takut. "Apa-apaan lu, kek?" Suaranya bergetar, untuk pertama kalinya di terminal itu. Pak Dirman tetap diam, ia hanya menunduk sedikit, lalu berkata pelan, "Kau sudah terlalu lama merasa tak tersentuh, nak." Suaranya berat namun lembut, seperti petua dari zaman lain. Boris mundur selangkah, sementara anak buahnya berdiri terpaku, tak paham apa yang baru saja terjadi. Terminal Kalideres seketika menjadi lebih sunyi, seolah merasakan hawa panas yang baru saja muncul entah dari mana. Boris masih terduduk di aspal yang basah sisa hujan semalam, matanya terpaku pada telapak tangannya yang merah membara. Rasa panas itu, tak seperti luka bakar biasa, ada sensasi terbakar dari dalam, seolah api menyusup ke dalam daging dan tulang. Napasnya tersengal, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai preman, ia merasakan ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Anak buahnya, Togar dan Didi, maju beberapa langkah namun ragu-ragu, tak berani menyentuh bos mereka apalagi mendekati si pria tua. Pak Dirman melangkah pelan, meninggalkan Boris tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gerakannya lambat, tapi ada aura yang tak terlihat, membuat siapapun yang berada di sekitarnya refleks memberi jalan. Ia menuruni tangga kecil menuju area parkir bus, menatap sekeliling dengan mata yang menyimpan ribuan kenangan. Di balik ketenangannya, ada badai yang sedang dikekang. Ia tidak datang ke terminal Kalideres hanya untuk naik bus.
Ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam. Sesuatu yang berakar dari masa lalu. Siapa dia, Bor? Tanya Togar dengan suara lirih. Boris menatapnya dengan mata penuh kemarahan yang tertahan. Entah, tapi dia bukan orang biasa. Boris bangkit perlahan, walau tangannya masih bergetar. Dalam benaknya mulai muncul bayangan yang pernah ia dengar puluhan tahun lalu dari ayahnya, tentang seorang pendekar dari kebun jeruk yang menguasai ilmu langka, tapak geni, pukulan yang bisa membakar musuh tanpa api. Sementara itu, Pak Dirman duduk di bangku kosong dekat halte dalam terminal. Ia membuka termos kecil dari ranselnya dan menuangkan kopi. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena usia yang tak lagi muda. Ia menyesap pelan, membiarkan rasa pahit kopi membasuh pikirannya. Di hadapannya lalu lalang orang asing dengan masalah masing-masing, tak menyadari bahwa seorang legenda hidup sedang duduk di tengah mereka. Ingatan Pak Dirman melayang ke 30 tahun lalu, saat ia meninggalkan perguruan tapak geni di Gunung Salak. Ia bersumpah untuk tidak lagi menggunakan ilmunya setelah tragedi berdarah yang menimpa murid-murid seperguruannya. Tapi hari ini, hanya karena seseorang menyentuhnya dengan kasar, ilmu itu kembali aktif seolah tak pernah tidur. Ia bergumam pelan, "Aku kira sudah terkubur, tapi ternyata nyalanya masih ada." Di sebuah warung kecil dekat pos preman, Boris menenggak air mineral sambil menatap kosong. Ia mulai menggali ingatannya, mencoba mengingat cerita lama yang dulu ia anggap dongeng. Ayahnya pernah bilang, kalau suatu hari kau bertemu orang tua yang bisa membakar tanganmu tanpa api, lari. Karena itu tapak geni. Boris mendengus, tak percaya bahwa ia baru saja menyentuh legenda hidup yang seharusnya sudah punah. Dan kini, egonya yang besar berteriak ingin balas dendam. Namun malam nanti, kabar tentang Boris yang dibakar oleh pria tua akan menyebar cepat di kalangan preman terminal. Mereka akan mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria tua yang datang tanpa nama, tanpa senjata, namun membuat Boris sang penguasa terminal terjatuh di hadapan banyak orang. Sebuah badai sedang mendekat, dan terminal Kalideres belum tahu bahwa panas sesungguhnya belum dimulai. Langit sore di terminal Kalideres mulai menghitam. Awan menggantung rendah seperti beban dendam yang belum tuntas. Udara menjadi lembab dan sunyi sesaat sebelum hujan turun deras, menghantam atap terminal, menciptakan irama kacau yang menggema di setiap sudut. Di bawah payung sebuah warung kecil, Boris berdiri diam, matanya menatap ke arah lorong tempat Pak Dirman terakhir kali terlihat. Tangannya sudah diperban seadanya, tapi rasa terbakar itu masih seperti bara yang belum padam. Rasa malu dan marah bersatu menjadi racun yang mendidih dalam dadanya. Dia masih di sini, gumam Boris. Togar dan Didi berdiri di belakangnya, basah kuyup, menunggu perintah. Cari dia, kita gak bisa dibiarkan diinjek sama kakek tua begitu aja, lanjut Boris dengan suara pelan namun penuh tekanan. Hujan seolah mengiringi niat buruk mereka malam itu. Mereka membagi diri, menyusuri lorong-lorong basah, mendatangi tiap warung, tiap bangku, tiap bayangan yang bergerak. Terminal berubah menjadi ladang perburuan. Di sudut terminal yang gelap dan basah, Pak Dirman berdiri di bawah sebuah kanopi kecil, memandang hujan dengan wajah datar. Hujan bagi orang lain hanyalah cuaca, tapi baginya adalah penanda waktu. Dulu, hujan juga turun deras saat perguruan tapak geni dibakar habis oleh pengkhianat. Hari ini, hujan turun lagi, seperti panggilan dari masa lalu. Ia tahu, Boris belum menyerah. Dan ia juga tahu, konfrontasi berikutnya tak bisa dihindari. Langkah tergesa mendekat. Togar muncul dari balik tiang beton, menatap Pak Dirman dengan pandangan liar. Di tangannya ada balok kayu panjang, mata merah menantang. "Lu kira gua takut sama ilmu sihir lu, Kek?" teriaknya, lalu tanpa aba-aba, ia mengayunkan balok itu ke arah Pak Dirman. Namun sebelum balok itu menyentuh tubuhnya, Pak Dirman bergerak. Tidak cepat, tidak kasar, tapi cukup untuk membuat Togar terpental seperti dihantam angin panas dari tungku raksasa. Tubuhnya melayang dan menghantam gerobak gorengan. Jeritan Togar menggema, bercampur suara hujan dan suara logam yang beradu. Didi yang melihat itu dari kejauhan langsung berlari mundur, wajahnya pucat pasi. Ia sadar, ini bukan sihir, ini bukan trik, ini adalah kekuatan yang tak mereka pahami, kekuatan yang bisa membakar bukan dengan api, tapi dengan kehendak dan kendali diri yang sempurna. Boris yang melihat kejadian itu dari balik tiang, menggertakkan giginya. Hatinya digerogoti rasa takut, namun egonya terus memaksanya bertindak. Boris melangkah maju,
menghampiri Pak Dirman yang masih berdiri diam seperti patung tua. Hujan mengguyur wajah mereka berdua, membuat suasana semakin berat. "Siapa lu sebenarnya?" "Hah?" Boris berteriak, suaranya pecah di antara denting hujan. Pak Dirman menatapnya dalam-dalam, matanya yang penuh kedalaman membuat Boris seketika merasa seperti anak kecil yang baru berbuat salah. "Aku hanya orang tua yang tak ingin diganggu. Tapi jika kau paksa, maka api lama itu akan menyala kembali," jawabnya pelan. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Hujan membasahi tanah, dan uap tipis mulai naik dari tempat Pak Dirman berdiri. Tanah di sekelilingnya terasa hangat, seperti ada panas yang bangkit dari bawah kaki. Boris mundur setapak, jantungnya berdetak kencang. Malam itu, ia tak hanya kalah secara fisik. Ia kalah oleh wibawa, oleh aura, oleh sesuatu yang tidak bisa dipukul atau ditikam. Malam itu, di bawah hujan deras terminal Kalideres, legenda tapak geni mulai menyala kembali. Boris berdiri terpaku. Hujan masih mengguyur deras, tapi tubuhnya seperti dipaku pada bumi. Uap yang keluar dari sekitar kaki Pak Dirman kini makin jelas, menggeliat naik seperti asap dupa dari altar kuno. Suasana terminal terasa berubah, hening, seolah waktu menahan napasnya. Anak-anak buah Boris yang tadinya bersembunyi di balik tiang dan kios, kini mulai mundur perlahan. Mata mereka memancarkan rasa takut yang tak biasa, bukan takut pada kekerasan, tapi pada sesuatu yang jauh lebih tua, lebih sakral. Pak Dirman melangkah maju, setiap langkahnya seperti memberi tekanan pada tanah basah. Hujan yang menimpa tubuhnya tidak membuatnya basah, melainkan menguap begitu menyentuh kulit. Boris mundur, tapi gengsinya masih menahan langkah. Ia menarik pisau belati dari balik jaket, mengangkatnya tinggi, lalu berteriak seperti orang kesurupan. "Lu jangan sok suci, Kak." Teriakannya terputus ketika Pak Dirman mengangkat tangan kanannya, perlahan. Dalam sekejap, udara di sekitar mereka menjadi panas. Uap makin tebal, dan Boris mulai merasa kesulitan bernapas. Pisau di tangannya tiba-tiba menjadi panas, meleleh perlahan di genggaman. Ia melemparnya dengan panik, teriakannya berubah menjadi raungan. "Apa ini?" Tubuhnya goyah, wajahnya kini memucat. Pak Dirman melangkah lebih dekat lagi, lalu mengulurkan telapak tangannya yang berpendar merah samar. "Kau sudah terlalu jauh, anak muda. Api tidak akan membakarmu, jika kau tahu caranya merunduk." Tangan Pak Dirman menyentuh dada Boris dengan pelan. Hanya sentuhan, tapi detik berikutnya, tubuh Boris seperti dialiri panas ribuan bara. Ia menjerit keras, tubuhnya terangkat dari tanah dan terlempar sejauh 3 meter, menghantam papan jadwal keberangkatan. Asap tipis keluar dari dadanya. Tidak ada luka terbuka, tidak ada darah, tapi tubuhnya gemetar seperti orang yang baru tersambar petir. Boris mengerang di tanah, menggeliat, sementara hujan masih berjatuhan, kini mulai membasahi wajahnya yang dipenuhi rasa malu dan ngeri. Pak Dirman menatapnya sejenak, lalu menoleh pada anak buah Boris yang masih berdiri membeku. "Bawa dia pulang. Jika besok kalian masih coba memalak orang lemah, bukan cuma tangan kalian yang terbakar. Hati kalian pun akan hangus," katanya tenang, tapi nadanya bertenaga seperti petir yang ditahan. Tak ada satupun dari mereka yang berani membantah. Dengan tubuh gemetar, Togar dan Didi bergegas mengangkat tubuh Boris yang masih kesakitan. Malam itu, berita tentang kejadian ganjil di terminal Kalideres menyebar seperti api yang disiram bensin. Para sopir bis, calo, pedagang, hingga preman-preman kelas bawah membicarakan sentuhan membakar dari pria tua misterius itu. Sebagian menganggapnya legenda yang hidup kembali, sebagian lain mulai takut untuk menjalankan ritual palakan yang selama ini jadi penghidupan. Terminal yang biasanya dikuasai rasa takut pada preman, kini mulai dihantui oleh sosok tak kasat mata, pria tua dari kebun jeruk yang membawa api dalam telapak tangannya. Di sebuah bangku panjang yang sunyi, Pak Dirman duduk kembali. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantung yang perlahan mulai menua. Ia tahu, dengan membangkitkan tapak geni, ia juga membangunkan masa lalu yang telah ia kubur dalam. Dan saat masa lalu itu bangkit, musuh lama pun bisa saja mencium jejaknya. Malam itu, meski ia berhasil meredam satu bara, ia tahu, akan ada api yang lebih besar menantinya di depan. Angin dini hari menyapu terminal yang mulai lengang. Lampu-lampu jalan berpendar sendu, menyinari genangan air hujan yang memantulkan siluet tubuh Pak Dirman yang masih duduk tenang. Namun di balik mata tuanya yang tampak damai,
ada badai kenangan yang mulai menyeruak, kenangan tentang Gunung Salak, tempat semua ini bermula. Di sanalah dulu, puluhan tahun silam, ia belajar ilmu tapak geni dari seorang guru yang lebih mirip pertapa daripada manusia biasa, Eyang Damarwulan. Pak Dirman muda kala itu adalah pemuda keras kepala yang dipenuhi dendam. Ia mendaki Gunung Salak untuk mencari kekuatan, bukan pencerahan. Ia ingin balas dendam atas kematian keluarganya yang dibantai oleh gerombolan perampok. Tapi Eyang Damarwulan tak serta-merta mengajarkan tapak geni. Api bukan untuk membakar musuh, tapi untuk menghanguskan dendammu sendiri, kata sang guru. Kalimat itu tertanam dalam hati Dirman, namun butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk benar-benar memahami. Namun tak semua murid sejalan. Salah satunya adalah Resi Jagapati, murid tertua dan terkuat setelah Dirman sendiri. Ia haus kekuasaan, ingin menjadikan tapak geni sebagai alat penakluk dunia bawah. Jagapati akhirnya membelot, membakar padepokan mereka, membantai murid-murid yang masih setia, dan hilang tanpa jejak. Dirman yang saat itu berada di luar untuk berlatih turun gunung, kembali hanya untuk menemukan abu, darah, dan tubuh-tubuh tak bernyawa. Hari itu, ia bersumpah untuk tidak lagi menggunakan tapak geni, sampai hari ini. Pak Dirman membuka matanya perlahan. Dalam batinnya, ia bisa merasakan, resonansi panas dari teknik yang ia keluarkan tadi malam telah memicu sesuatu. Getaran energi itu tidak hanya membakar Boris, tapi juga membangunkan bara yang lama mengendap. Ia tahu, jika Resi Jagapati masih hidup, maka ia pasti bisa merasakan getaran itu. Dunia yang dulu mereka tinggalkan perlahan menggeliat, dan ketika dua bara saling mengenal, percikan api besar akan terjadi. Sementara itu, jauh di kaki Gunung Salak, di sebuah rumah kayu terpencil yang dikelilingi kabut abadi, seorang lelaki tua berambut panjang membuka matanya. Api kecil menyala di tungku depannya, tapi bukan itu yang membuat udara menjadi panas. Lelaki itu, Resi Jagapati, tersenyum kecil, menyeringai dengan wajah penuh luka lama. Kau akhirnya muncul lagi, Dirman, aku sudah menunggu ini terlalu lama, gumamnya. Telapak tangannya pun mulai bersinar merah darah, namun gelap dan berdenyut seperti bara neraka. Di terminal Kalideres, malam menjelang pagi. Pedagang mulai membuka lapak, sopir-sopir mulai memanaskan mesin, dan beberapa preman kelas bawah yang semalam mendengar kabar, si pria tua pembakar, memilih untuk tak muncul dulu. Tapi bayangan kekuasaan yang kosong setelah Boris dipermalukan mulai menggoda sebagian yang lain. Mereka belum tahu bahwa terminal ini kini berada dalam pengawasan seorang legenda, dan bahwa ancaman yang jauh lebih besar sedang melangkah dari arah selatan. Pak Dirman berdiri, memanggul tasnya kembali. Ia memutuskan untuk tidak pergi naik bus hari ini. Instingnya mengatakan bahwa ia harus tetap di sini. Bukan karena Boris, bukan pula karena terminal ini, tapi karena sesuatu yang lebih besar akan datang, dan ia tidak bisa membiarkan api itu menyebar ke orang-orang tak bersalah. Ia menarik napas dalam-dalam dan bergumam lirih, jika Jagapati benar-benar datang, maka Kalideres akan jadi medan tempur terakhir. Dan langit di atas terminal mulai berubah. Dari kelabu menjadi kemerahan, seolah menyambut sesuatu yang belum terlihat, namun perlahan terasa, bara dendam dari Gunung Salak mulai merambat ke barat. Perang para pendekar tua akan dimulai, di tengah dunia yang sudah lupa pada mereka. Pagi di terminal Kalideres berjalan seperti biasa, tapi ada sesuatu yang menggantung di udara, rasa tak kasat mata yang membuat para pedagang bicara lebih pelan, dan sopir-sopir menarik rokok lebih dalam. Di sebuah sudut warung kopi, dua calok veteran duduk berbisik, membicarakan kejadian malam itu. Lu percaya gak, Wak Dirman itu punya ilmu kebal bakar? Bisik salah satunya, yang lain mengangguk, menatap gelas kopinya yang mengepul. Bukan cuma kebal, dia bisa bakar orang pakai tangan kosong. Sementara cerita makin menyebar, Pak Dirman mengasingkan diri di sebuah musola kecil dekat pintu keluar terminal. Di sana, ia duduk bersila, menarik napas panjang, dan menyalurkan tenaganya ke titik pusat tubuh. Ia tak bisa tenang, energi di sekitarnya mulai kacau, seperti ombak yang saling tabrak. Jagapati, kau benar-benar masih hidup, gumamnya lirih. Ketika ia menutup mata, ia bisa merasakan denyut energi dari jauh. Bukan Boris, bukan manusia biasa, tapi bara yang tak asing, milik musuh lamanya. Sementara itu, di sebuah gang kecil di daerah Cengkareng, seorang pemuda dengan mata tajam dan bekas luka di pelipis bangkit dari tidurnya dengan tubuh berkeringat. Namanya Raka,
mantan petarung jalanan yang dulu sempat berkelana ke Jawa Barat untuk mencari kekuatan. Ia tak pernah tahu asal kekuatan yang ia miliki sekarang, tapi pagi ini tubuhnya terasa panas, seperti dirambati arus listrik. Ia mendengar suara dalam kepalanya, gema yang tadi mengerti, hanya dirasakan. Bara di dalam dirinya menyala, dan ia tahu, waktunya hampir tiba. Di sisi lain kota, Jagapati telah memulai langkahnya. Ia tak lagi tinggal di Gunung Salak. Ia turun, membawa 3 muridnya, 3 pria bertubuh besar, wajah penuh luka, dan tubuh berselimut bekas luka bakar yang tak pernah sembuh. Mereka menyebut diri mereka, 3 bayangan api. Jagapati menatap Jakarta dari atas bukit kecil, matanya penuh amarah yang dibungkus senyum dingin. Tapak Geni harus tunduk padaku. Dirman hanya penjaga warisan yang lemah, kali ini, aku akan menghabisinya, bisiknya lirih. Pak Dirman kembali berdiri dari tempat salatnya. Tangannya bergetar pelan, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya yang menua mulai memberi tanda. Ilmu Tapak Geni menuntut kendali penuh, dan usia telah menggerogoti banyak tenaganya. Namun tekadnya tak goyah. Ia tahu, jika ia tidak berdiri di depan saat badai datang, maka semua yang tak bersalah akan menjadi korban. Jika kau ingin menyelesaikan masa lalu, Jagapati, maka aku akan menjadi perisai terakhir dunia ini, katanya pelan, sambil memandangi langit yang mulai memerah di ufuk timur. Hari itu, beberapa kejadian aneh mulai dilaporkan, pohon terbakar tanpa sebab di pinggir jalan, logam meleleh di parkiran, dan udara mendadak panas saat kerumunan tertentu lewat. Semua ini bukan kebetulan. Jagapati telah mengirim tanda, menyebar teror dalam bentuk nyala tak terlihat. Bara kedua telah menyala, dan semua yang memiliki jejak ilmu Tapak Geni mulai terbangun. Dunia lama sedang menggeliat, dan benturan 2 kutub kekuatan tinggal menunggu hari. Di tengah hiruk-pikuk kota, orang-orang masih tertawa, masih bergegas mengejar rezeki. Tapi tanpa mereka sadari, medan tempur sudah digariskan. Terminal Kalideres bukan lagi sekadar tempat naik bus, tapi akan menjadi titik pertemuan api yang hendak membakar dan api yang hendak menjaga. Dan ketika bara itu bertemu, Jakarta tak akan pernah sama lagi. Senja belum sepenuhnya turun ketika suara sirene ambulans meraung dari kejauhan. Di sebuah pasar tradisional di daerah Grogol, kebakaran misterius melahap deretan kios tanpa sebab yang jelas. Saksi mata mengatakan api menyala begitu saja dari udara, lalu menjalar seolah hidup. Seorang wanita tua bersimpuh menangis, memeluk anaknya yang terbakar ringan. Namun satu hal yang membuat semuanya ngeri, tak ada bau bensin, tak ada ledakan gas. Api itu, seperti muncul dari dalam tanah. Di balik puing-puing pasar yang masih berasap, 3 sosok berdiri membelakangi matahari. Mereka adalah murid-murid Resi Jagapati, Bayu Bara, si petarung bertangan logam panas, Wiro Sigar, yang menghembuskan api lewat napasnya, dan si bungsu, Tama Langit, yang bisa membuat suhu udara menukik hingga mendidih. Ketiganya bergerak tanpa suara, hanya tatapan dingin yang menyimpan murka. Dirman pasti akan mencium ini, kata Bayu Bara, menggulung lengan bajunya dan menatap luka bakar lama yang membentuk simbol di kulitnya. Di terminal Kalideres, Pak Dirman menggenggam tas kain tuanya lebih erat. Ia tak butuh laporan, cukup merasakan suhu udara yang berubah secara tidak wajar. Ia berdiri di bawah atap terminal, diam, namun mata tuanya penuh gelisah. Jagapati menyebar bayangannya, gumamnya. Ia tahu ini bukan sekadar intimidasi, ini tantangan terbuka. Tapak Geni telah dibelah, dan kini 2 aliran bersiap bertabrakan, satu untuk membakar dunia, satu untuk menjaga seisinya. Malam itu, seorang kurir datang ke terminal membawa amplop lusuh. Di dalamnya hanya secarik kertas terbakar di pinggirannya, bertuliskan tangan kasar, aku akan ambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Jangan sembunyi, Dirman, ini bukan lagi tentang masa lalu. Ini tentang siapa yang akan berdiri saat dunia runtuh. Tidak ada tanda tangan, tapi Pak Dirman tahu siapa pengirimnya. Tangannya bergetar, tapi matanya memancarkan api yang sama seperti bertahun-tahun lalu di kaki Gunung Salak. 3 bayangan api bergerak cepat. Mereka memecah. Ketiga titik di Jakarta, Pasar Minggu, Slipi, dan Pluit, meninggalkan jejak kebakaran aneh, logam meleleh, dan tubuh-tubuh luka bakar yang tak bisa dijelaskan medis. Kepolisian kebingungan, sementara media menyebutnya fenomena alam langka. Tapi bagi mereka yang mengerti, ini adalah salam perang. Salam yang ditujukan hanya untuk satu orang, Dirman.
Pak Dirman duduk di bangku kayu terminal yang mulai sepi. Ia tak berbicara pada siapapun hari itu. Hanya menulis sesuatu di kertas tua, lalu membakarnya di dalam mangkuk kecil dari tanah liat. Asapnya naik perlahan, membentuk simbol tapak geni di udara. Sebuah panggilan halus, bukan untuk menyerang, tapi untuk memperingatkan para penjaga lama yang mungkin masih hidup, tersebar entah di mana. Bara telah menyala, dan aku tak bisa padamkan sendiri. Dari kejauhan, mata-mata yang dikirim Jagapati memperhatikan dari balik bayangan. Mereka melaporkan semuanya, ekspresi Pak Dirman, langkahnya, bahkan tarikan napasnya. Dan ketika laporan itu sampai di tangan sang resi pengkhianat, ia hanya tertawa lirih. Dia sudah menua, tapi akar yang tua pun bisa terbakar bila bara ditiup cukup kuat. Jakarta kini menjadi panggung tak kasat mata antara dua dunia. Dunia yang tahu api sebagai bahaya, dan dunia lama yang tahu api sebagai warisan. Dan malam itu, langit di atas terminal tampak seperti bergetar, sebuah pertanda bahwa konflik sejati sudah tak bisa ditunda. Malam itu, hujan turun rintik-rintik di kawasan Slipi. Genangan air membentuk cermin-cermin kecil di jalanan, memantulkan cahaya lampu dan bayangan seorang pria muda bertubuh kekar dengan langkah berat. Wiro Sigar berdiri di tengah simpang jalan, tubuhnya bergetar pelan, bukan karena dingin, tapi karena hawa panas yang keluar dari pori-porinya. Ia menghembuskan napas dalam-dalam, dan uap panas menyembur dari mulutnya, mengepul seperti naga yang baru bangkit dari tidur panjang. Warga berlarian saat jalanan mulai memanas. Aspal menggelembung, tiang listrik berderit mengeluarkan bunga api. Wiro Sigar menengadah, menantang langit hujan dengan senyum sinis. "Ayo, Dirman, aku tahu kau akan datang. Kau tak bisa abaikan ini." Dan benar saja, dari sudut gelap gang sempit, langkah pelan terdengar. Sepasang sandal jepit tua menyentuh genangan air dengan tenang, mendekati pusat keonaran. Pak Dirman muncul tanpa ekspresi, mengenakan jaket lusuh, tatapannya tajam seperti belati yang tak berkarat. "Murid dari Jagapati?" tanya Pak Dirman datar. "Wiro Sigar, salah satu bayangan. Kau tua, Dirman, tak sepadan lagi." Pak Dirman menarik napas panjang. "Kalau aku harus tua untuk mengingatkan bahwa api bukan mainan, maka biarlah aku jadi abu terakhir di dunia ini." Suaranya tenang, tapi di sekelilingnya, udara mulai bergetar. Hujan yang menyentuh kulitnya langsung menguap, seolah ada perisai panas tak kasat mata di sekeliling tubuhnya. Wiro Sigar meraung dan melompat tinggi, tubuhnya berputar dan menendang ke arah Pak Dirman dengan tenaga penuh. Dari telapak kakinya, semburan api meledak, menciptakan gelombang panas yang menghantam seperti badai. Tapi Pak Dirman hanya mengangkat satu tangan. Tapak geni menyala di telapaknya, membentuk perisai api yang tenang namun mematikan. Serangan itu ditelan tanpa suara, udara mendesis, aspal mencair di bawah mereka. "Ilmu kalian tak murni," ucap Pak Dirman sambil maju satu langkah. "Kau hanya tahu membakar, tapi tidak mengerti nyawa api." Dalam sekejap, tangannya melesat, menyentuh dada Wiro Sigar. Ledakan kecil terjadi, bukan menghancurkan, tapi membakar dari dalam. Wiro jatuh terduduk, matanya melebar. Ia melihat kilas balik masa kecilnya, saat tubuhnya dipaksa menerima energi yang terlalu panas bagi jiwa manusia. Air mata bercampur darah mengalir dari sudut matanya. Pak Dirman menunduk, menatap lawannya yang mengerang. Jagapati mencuri tapak geni. Ia hanya mencangkokkan kekuatan tanpa memahami jiwanya. "Kau bukan murid, kau korban." Wiro tak menjawab, kesadarannya kabur. Tubuhnya mengepulkan asap, bukan dari luka luar, tapi dari dalam jiwanya yang terbakar oleh energi yang ia tak bisa kendalikan. Tiba-tiba, dari kejauhan, letusan api meledak di arah barat, fluid terbakar. Bayu Bara memulai pertarungannya. Pak Dirman menoleh ke arah cahaya merah di langit, lalu berbisik lirih, "Ini baru permulaan." Ia mengangkat Wiro dan meletakkannya di pinggir jalan, menyelimuti tubuhnya dengan jaket lusuhnya. Lalu ia berjalan pergi, menyatu kembali dengan bayangan malam, meninggalkan bekas luka dan bara yang belum padam. Dan di langit yang hujan itu, dunia menyaksikan benturan pertama antara murid kegelapan dan sang penjaga cahaya. Luka lama telah terbuka, dan dari situ, bara baru mulai menyala. Di jantung fluid, api membubung ke langit seperti obor perang. Sebuah gudang tua terbakar, bukan dari luar, tapi dari dalam, seolah bara meledak dari jantung bangunannya. Bayu Bara berdiri di antara reruntuhan, tubuhnya dilapisi logam hitam yang menyatu dengan kulit,
bekas luka bakar seperti sungai-sungai kecil menyusuri lengan dan dadanya. Setiap langkahnya menciptakan retakan di tanah. Ia menatap langit, mencibir. "Ayo keluar, Dirman. Jangan cuma kirim kabut dan doa." Tak lama, dari balik tumpukan peti kayu yang sudah setengah hangus, muncul bayangan kurus yang tegak berdiri. Pak Dirman berjalan pelan, menggenggam sebuah kain tua yang dibalut di tangan kanannya. Matanya menatap Bayu tanpa rasa takut, meski tubuhnya sudah letih setelah pertarungan dengan Wiro. "Kau Bayu, murid yang tubuhnya dilapisi baja panas. Kau bukan manusia biasa lagi, tapi kau juga bukan sepenuhnya manusia." Ucapannya tajam, bukan sebagai hinaan, tapi sebagai kenyataan. Bayu tertawa kasar, suaranya seperti logam dipukul. "Aku dilahirkan kembali oleh Jagapati. Dulu aku hanya pencuri kelas teri, tubuhku cacat karena kecelakaan. Tapi dia memberiku kekuatan, membakarku, membentukku ulang. Sekarang aku ini senjata." Ia melangkah cepat, lalu melompat dengan tinju kanan menyala merah membara, mengarah ke wajah Pak Dirman. Pak Dirman menekuk lutut dan menghindar seketika, lalu melompat mundur. Tinju Bayu menghantam tanah dan membuat lubang besar seolah granat meledak. Debu dan api menyebar kemana-mana. "Kekuatan tanpa kendali hanya akan menghancurkan dirimu sendiri," teriak Pak Dirman. Tangannya bergerak cepat membuka kain pembungkus di telapak tangan kanannya, dan tampak simbol tapak geni murni, merah menyala, seperti bara yang hidup. Dengan satu gerakan, Pak Dirman menghantam tanah menggunakan telapak tangan itu. Dentuman keras terdengar, api menyebar dari titik itu, membentuk lingkaran besar, menahan gerakan Bayu Bara. "Kau menguasai kekuatan, tapi kau tak tahu caranya bicara pada api," ujar Pak Dirman. "Api bukan budak, api adalah makhluk yang punya kehendak." Bayu meraung marah, tubuhnya memanas, logam di lengannya mulai meleleh karena amarahnya sendiri. Dalam kekacauan itu, Bayu menyerang lagi, lebih brutal, lebih cepat. Tapi setiap serangannya diantisipasi Pak Dirman dengan gerakan lembut dan tenang. Ilmu tapak geni bukan soal membakar, tapi menyalurkan, dan itulah yang membedakan murid sejati dan hasil rekayasa Jagapati. Di satu momen, Pak Dirman menghindar ke samping dan menempelkan dua jarinya ke punggung Bayu. "Maafkan aku," bisiknya lirih, lalu melepaskan teknik sengkalan bara, sebuah aliran energi panas yang langsung memutus aliran nyawa di tubuh yang tak seimbang. Bayu jatuh berlutut, tubuhnya mengepulkan uap panas dari dalam. Ia melihat ke tangan logamnya yang mulai retak. Matanya menatap Pak Dirman, tak lagi penuh dendam, tapi kebingungan. Dia bilang aku bisa jadi dewa api. Lirihnya, sebelum tubuhnya roboh ke tanah, tak bergerak. Api di sekelilingnya perlahan padam, seperti tahu bahwa tuannya telah tiada. Pak Dirman berdiri terpaku beberapa saat, napasnya terengah, wajahnya penuh duka. Ia menunduk, menyentuh dada Bayu dan membisikkan doa. "Kau tak pernah jahat, hanya dibakar oleh dendam orang lain." Lalu ia bangkit, menatap langit malam yang makin pekat. Dua bayangan telah padam, tapi satu masih berkeliaran. Dan jauh di balik gelap kota, Resi Jagapati tersenyum puas. "Bagus, Dirman, bakar dirimu perlahan. Aku menunggumu di puncak bara terakhir." Pak Dirman berdiri di tepi jalan raya yang sepi, matanya menatap langit gelap yang mulai mendung, memendam kesedihan atas jatuhnya Bayu Bara. Di belakangnya, sisa-sisa api yang pernah membara kini tinggal menjadi serpihan abu yang berterbangan tertiup angin. Seiring desisan angin malam, terdengar suara langkah kaki yang ringan, namun teramat tegas. Pak Dirman merasakan hawa yang berbeda, suhu udara mulai menurun dengan cepat, dan dalam sekejap, tubuhnya terasa kedinginan. Ia menoleh perlahan, dan di hadapannya berdiri seorang pemuda dengan kulit pucat, mengenakan mantel tipis yang melayang sedikit ke atas tanah. Tama Langit, murid terakhir dari Resi Jagapati, berdiri di hadapan Pak Dirman. Wajahnya muda, namun matanya kosong seperti sumur yang tak berujung. Tanpa suara, Tama mengangkat kedua tangannya, dan udara di sekitar mereka langsung terasa dingin, jauh lebih dingin dari malam biasa. Tak ada api, tak ada ledakan. Namun hawa beku mulai menyerang tubuh Pak Dirman, membekukan setiap ototnya perlahan. Tama Langit hanya tersenyum tipis, seperti predator yang siap menerkam mangsanya. "Apa yang kau lakukan, Tama?" Suara Pak Dirman serak, namun tetap penuh ketegasan. "Kau tak tahu bahaya yang kau bawa. Tapak geni bukan untuk disalahgunakan." Tama mengangkat bahunya dengan santai. "Bukan aku yang menyalahgunakan, Dirman.
Aku hanya melanjutkan apa yang sudah diajarkan padaku. Tugasmu selesai. Kau yang sudah terlalu tua untuk melawan kita. Suaranya halus, tapi ada kekejaman yang terkandung di dalamnya. Dengan satu gerakan cepat, Tama meniupkan napasnya ke udara, dan dalam sekejap, suhu di sekitar mereka turun drastis. Salju tipis mulai turun, menutupi jalanan. Pak Dirman merasa tubuhnya seperti terkunci dalam lapisan es, dan setiap gerakan terasa begitu berat. Namun di dalam ketenangannya, ia tahu, ini adalah pertarungan yang tak bisa dimenangkan dengan hanya menggunakan kekuatan fisik semata. Tama langit bukanlah musuh yang bisa dihancurkan dengan api atau pukulan. Tama mengendalikan suhu, membekukan segala yang ia sentuh. Pak Dirman memusatkan seluruh konsentrasi pada ilmunya, memanggil tapak geni yang ada di dalam dirinya. Api mulai menyala perlahan di telapak tangannya, melawan rasa dingin yang perlahan merayap ke tubuhnya. Namun Tama tidak membiarkannya, ia melambaikan tangan, dan udara dingin itu langsung menggulung menjadi tornado es yang bergerak cepat menuju Pak Dirman. Sebuah dentuman keras terdengar saat tornado es menghantam tanah, menciptakan jurang es yang menganga lebar. Pak Dirman tak punya banyak waktu. Dengan satu gerakan cepat, ia menginjak tanah, dan tapak geni mengeluarkan ledakan energi panas yang membekukan udara di sekitarnya. Uap panas berkumpul menjadi kabut, melindunginya dari serangan dingin. Namun Tama tetap berdiri, tak terpengaruh oleh kabut itu, matanya bersinar dengan dingin yang tak bisa dipahami. Kau terlalu mengandalkan kekuatan yang sudah menua, Dirman. Aku bisa membuat kau membeku, dan kau tak akan pernah bisa bergerak lagi. Tapi Pak Dirman tersenyum, meskipun tubuhnya terasa mulai kaku. Kekuatanmu besar, Tama, tapi tak ada yang lebih kuat dari jiwa yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melawan. Dengan satu langkah, ia menghantam tanah dengan telapak tangannya, menciptakan gelombang panas yang begitu dahsyat, mendorong hawa dingin kembali dan menghancurkan sebagian dari tornado es yang menyelimuti mereka. Tama langit terhuyung mundur, merasakan suhu tubuhnya mulai meningkat seiring panas yang menyeruak ke udara. Ia mengerutkan kening, dan tatapannya berubah tajam. Kau masih punya semangat, Dirman. Tapi tidak cukup untuk bertahan dari badai yang akan datang. Dan dengan itu, udara di sekeliling mereka berputar lebih cepat, semakin dingin, semakin mematikan. Pak Dirman tahu, ini adalah pertarungan terakhir yang tak bisa dilakukan. Dan disinilah, di titik ini, mereka akan menentukan siapa yang benar-benar menguasai dunia api dan es ini. Salju tebal mulai menggumpal di sekeliling mereka, membentuk benteng es yang semakin menjulang tinggi. Pak Dirman berdiri tegak, napasnya berat, tubuhnya semakin terasa kaku karena hawa dingin yang menggigit kulitnya. Namun, matanya tetap tajam, seperti api yang tak akan pernah padam. Tama langit berdiri di hadapannya, tangannya terangkat tinggi, membentuk putaran udara dingin yang berputar tak terkendali. Mereka berdua tahu, ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan tidak ada yang akan mundur. Tama melambaikan tangan, dan seketika itu juga udara di sekitar mereka berputar menjadi pusaran es yang menggulung cepat, menciptakan angin kencang yang membekukan segala yang dilaluinya. Kau sudah terlalu tua untuk bertarung, Dirman. Kau tidak akan bisa mengalahkanku dengan kekuatan tua yang sudah mulai pudar, kata Tama, suaranya seperti bisikan angin yang menusuk. Namun Pak Dirman hanya tersenyum kecil. Ia tahu bahwa ini adalah saat terakhirnya. Tapak geni di telapak tangan kanannya menyala, panasnya mencairkan salju yang menutupi kakinya. Tidak ada yang lebih kuat dari jiwa yang tetap tegar, Tama. Kekuatan fisik bisa menua, tapi semangat tak akan pernah padam. Dengan itu, ia menginjak tanah dengan keras, dan seketika, gelombang api yang panas membara keluar dari tubuhnya, menyebar cepat, menghancurkan salju dan membakar udara yang penuh dengan es. Namun Tama tidak mundur, ia melangkah maju, dan udara dingin kembali berputar, kali ini dengan kecepatan yang lebih tinggi. Kau terlalu terlambat, Dirman, teriaknya. Tangan Tama menyentuh tanah, dan seketika, sebuah pusaran es yang sangat besar muncul, menyelimuti Pak Dirman dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Kekuatan es itu begitu dahsyat, membuat tubuh Pak Dirman semakin kesulitan bergerak. Namun, meski tubuhnya mulai membeku, matanya tetap memancarkan tekad yang kuat. Aku tak akan pernah menyerah, gumamnya pelan. Pak Dirman memusatkan seluruh kekuatan yang tersisa di dalam tubuhnya, dan dengan satu gerakan cepat, ia menekan telapak tangannya ke tanah. Tapak geni meledak dengan kekuatan yang luar biasa,
mengeluarkan gelombang api yang begitu panas, membelah udara dan menghancurkan pusaran es Tama. Api itu menyebar dengan cepat, membakar segalanya dalam jalurnya, dan mencairkan salju yang telah membekukan tanah di sekitar mereka. Tama mundur sejenak, terkejut oleh kekuatan yang tiba-tiba meledak. Namun Tama, dengan kekuatan es yang begitu kuat, segera kembali menyerang. Ia mengangkat kedua tangannya, dan tiba-tiba suhu di sekitar mereka turun lagi. Dalam hitungan detik, sebuah dinding es setinggi puluhan meter muncul, mengelilingi Pak Dirman. Pak Dirman tidak bisa bergerak, tubuhnya terjebak dalam es yang hampir menutup seluruh tubuhnya. Tama tersenyum puas, merasa kemenangan sudah di depan mata. "Kau sudah kalah, Dirman," katanya dengan penuh keyakinan. Pak Dirman hanya menatap Tama dengan tatapan yang dalam, meski tubuhnya hampir seluruhnya tertutup es. Ia menarik napas panjang, lalu mengangkat kedua tangannya. Tapak geni kembali menyala, lebih terang dari sebelumnya, membakar salju dan es di sekitarnya. Dalam sekejap, tubuh Pak Dirman meledak dengan panas yang luar biasa. Es yang menutupi tubuhnya meleleh dengan cepat, dan ia akhirnya bisa bergerak kembali, melompat ke arah Tama yang terkejut dengan kekuatan luar biasa yang baru saja bangkit dari dalam diri Pak Dirman. "Tama, tidak ada yang bisa menghentikan tekad yang sudah terbakar dalam hati," kata Pak Dirman dengan suara yang penuh semangat. "Ini adalah akhir dari semuanya. Kau terlalu terikat dengan kekuatan yang bisa kau kendalikan, tapi tidak dengan jiwa yang tak bisa kau sentuh." Pak Dirman melangkah maju, api yang menyala di tubuhnya kini lebih terang dari sebelumnya. Panas itu begitu menggelegak, membuat udara di sekitar mereka berputar dengan kecepatan luar biasa. Tama Langit berdiri tegak, matanya terbuka lebar, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dalam sekejap, dinding es yang mengelilinginya mulai meleleh, dan suhu di sekitarnya semakin menghangat. Kau mengalahkan kematian dengan api," kata Tama dengan nada terkejut, namun ada juga rasa hormat di dalam suaranya. Pak Dirman tersenyum tipis, meski wajahnya dipenuhi keringat dan tubuhnya masih terasa lelah. "Tidak, Tama, aku hanya mengendalikan apa yang ada dalam diriku. Api ini bukanlah milikku, tapi milik kehidupan yang memberi semangat." Ia mengangkat tangannya, dan api itu menyebar semakin luas, membakar segala yang ada di sekitarnya, namun tetap terkendali oleh keinginan kuat dalam hatinya. Setiap langkahnya menambah panas yang membakar, dan setiap gerakan seolah membawa dunia ke dalam api yang tak akan pernah padam. Tama menatapnya dengan tatapan dingin, namun juga terkesan. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kedua tangannya. "Kalau begitu, Dirman, kau akan merasakan kekuatan es yang tak bisa dikendalikan lagi." Udara di sekitar mereka mulai berputar lagi, kali ini jauh lebih cepat, membentuk vortex es yang bergerak dengan kekuatan yang mematikan. Langit di atas mereka gelap, seolah cuaca pun menyadari kedahsyatan dari pertarungan ini. Suhu menurun drastis, es mulai membekukan tanah dan langit, sementara api di tubuh Pak Dirman seakan mulai berkurang. Namun Pak Dirman tetap berdiri tegak, meski tubuhnya kini terasa kaku oleh dinginnya udara. "Kau mengira aku akan kalah hanya karena suhu ini," katanya dengan suara yang tetap penuh semangat. "Kekuatanmu, Tama, bukan apa-apa dibandingkan dengan semangat yang tak akan mati. Aku bisa bertahan lebih lama daripada es yang pernah kau ciptakan." Dengan itu, ia menginjak tanah sekali lagi, dan sebuah ledakan panas besar terjadi, menembus vortex es yang datang menuju tubuhnya. Tama terkejut dan mundur sejenak, tetapi ia tak memberi kesempatan bagi Pak Dirman untuk melanjutkan. Dengan satu gerakan cepat, ia mengubah pusaran es menjadi serangan berantai, mengirimkan gelombang dingin yang lebih kuat dari sebelumnya. Udara di sekitar mereka menjadi sangat padat, seolah setiap butir salju yang jatuh mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. Namun Pak Dirman, meskipun terhimpit, tidak menyerah. Ia mengangkat tangan dan menyerang balik dengan api yang semakin besar, mengarah ke tubuh Tama. Dalam sekejap, tubuh Tama terhantam oleh gelombang panas yang membakar, dan ia terlempar ke belakang. Namun, ia segera bangkit, matanya bersinar dengan dingin yang lebih tajam. "Kau memang lebih kuat dari yang kukira, Dirman," katanya, suaranya kini penuh dengan rasa frustrasi. "Tapi akhir dari semua ini sudah dekat. Tidak ada yang bisa melawan waktu dan kehancuran yang aku bawa." Tama mulai mengumpulkan seluruh kekuatan esnya dalam satu serangan terakhir, niatnya untuk menghancurkan segalanya. Pak Dirman merasakan api yang semakin panas di dalam tubuhnya. Ia tahu saat ini adalah puncak dari pertempuran yang harus ia selesaikan. Dengan satu serangan terakhir,
ia mengarahkan seluruh energi panas yang ada dalam dirinya, menerjang ke arah Tama dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ini bukan tentang menang atau kalah, Tama, ucapnya lirih, ini tentang siapa yang masih punya alasan untuk hidup. Api itu meledak dengan dahsyat, membakar segala sesuatu yang ada di jalurnya. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan kekuatan luar biasa, menciptakan ledakan yang mengguncang seluruh langit. Suhu udara meningkat begitu cepat, membentuk gelombang kejut yang merusak segala yang ada di sekitar mereka. Dalam sekejap, langit yang gelap berubah menjadi terang oleh api dan es yang saling bertabrakan. Dan ketika debu mulai menghilang, hanya ada kehampaan yang mengerikan, dengan Padirman yang masih berdiri tegak, terluka namun penuh tekad, dan Tama yang terjatuh tak bergerak di tengah medan pertempuran yang hancur. Di tengah puing-puing pertempuran, hanya ada keheningan yang mendalam. Debu salju dan sisa-sisa api yang membara perlahan menghilang, meninggalkan medan yang hancur. Padirman berdiri di sana, tubuhnya lelah dan terluka. Namun matanya tetap memancarkan tekad yang tak bisa dihancurkan. Di hadapannya, Tama langit tergeletak, tubuhnya terbakar dan membeku dalam waktu yang bersamaan. Tak ada lagi kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Sebuah senyum tipis terbentuk di bibir Padirman, meskipun rasa sakitnya tak terlukiskan. Kau kalah, Tama, tapi bukan karena kekuatan, melainkan karena hati yang terlalu dingin. Padirman berlutut di samping tubuh Tama yang tak bergerak. Dingin yang sebelumnya menutupi dunia mereka kini perlahan menghilang, seiring dengan melelehnya es yang membeku di tanah. Ia merasakan bahwa dunia di sekitarnya mulai kembali normal. Namun ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, sesuatu yang lebih besar dari kemenangan ini. Apa yang aku perjuangkan sebenarnya? Pikirnya dalam hati. Kemenangan ini terasa hampa, seperti sesuatu yang telah hilang seiring berjalannya waktu. Tama langit membuka matanya yang sebelumnya tertutup, meskipun tubuhnya penuh luka dan hampir tak bernyawa. Ia menatap Padirman dengan tatapan kosong. Kau mengalahkanku, Dirman. Suaranya terdengar sangat lemah, namun ada kekuatan tersisa di dalamnya. Kau benar, aku terlalu mengandalkan kekuatan es dan melupakan hati. Dengan susah payah, Tama mencoba mengangkat tangannya, seolah ingin menyentuh Padirman, namun tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Padirman meraih tangan Tama dengan perlahan, merasa ada kehormatan yang harus diberikan kepada musuhnya. Kau adalah murid terakhir Resi Jagapati. Tapi seperti yang aku katakan, kekuatan bukanlah segalanya. Kau bisa menang dalam pertempuran, tetapi jika hatimu beku, kemenangan itu akan terasa kosong. Padirman menarik napas dalam-dalam, menatap langit yang kini mulai cerah. Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, namun saat ini, ia hanya bisa merasakan kedamaian yang datang setelah badai besar. Namun saat Tama hendak berbicara lagi, Padirman merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah kekuatan misterius yang datang dari dalam tubuh Tama, perlahan mulai berkembang. Matanya kembali terbuka, kali ini dengan kilatan yang berbeda, sesuatu yang tak bisa Padirman jelaskan. Kau masih hidup, gumam Padirman, terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba. Tama, meskipun tubuhnya tampak hancur, masih memiliki semangat yang membara di dalam dirinya. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Tama mencoba duduk, meskipun tubuhnya gemetar. Aku masih bisa bertahan, Dirman. Aku akan melanjutkan jalan ini, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk memahami apa yang sebenarnya aku cari. Tama mengangkat kepala, menatap Padirman dengan tatapan yang berbeda. Aku tak ingin menjadi seperti yang aku dulu, yang hanya memanfaatkan kekuatan. Mungkin aku bisa menemukan jalan yang lebih baik. Padirman terdiam, matanya tajam menatap Tama yang masih berjuang meskipun berada di ujung keputusasaan. Jika kau bisa mencari jalan itu, Tama, aku akan mendukungmu. Perjalanan ini belum selesai untukmu, meskipun sudah hampir berakhir untukku. Dengan kata-kata itu, Padirman berdiri dan melangkah pergi. Ia tahu bahwa pertempuran ini tidak hanya soal kekuatan, tetapi tentang bagaimana seseorang menghadapi dirinya sendiri. Tama, meskipun terluka, mungkin akhirnya bisa menemukan jalannya sendiri. Di kejauhan, langit cerah mulai mengubah warna, memberikan sinyal bahwa kehidupan baru akan dimulai. Namun jalan yang harus ditempuh masih panjang, dan bagi Padirman, petualangannya telah berakhir. Sebuah akhir yang bukan kemenangan, namun sebuah pelajaran tentang arti sejati dari kekuatan. Tama langit, meskipun terluka parah, berdiri dengan tekad baru yang akan mengubah nasibnya. Padirman melangkah pergi,
meninggalkan Tama yang masih tergeletak di tanah. Langkahnya terasa berat, seperti menanggung beban yang sangat berat di hati. Meski pertarungan telah berakhir, rasa kosong itu tetap menyelimuti dirinya. Namun, di tengah kekosongan itu, ia tahu bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah akhir. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, baik untuk dirinya maupun bagi Tama, musuh yang kini ia anggap lebih dari sekadar rival. Hatinya berkata bahwa mereka berdua telah mendapatkan pelajaran berharga dari pertempuran itu. Tama tetap duduk di tempatnya, masih merasakan sisa-sisa sakit yang mengalir di seluruh tubuhnya. Namun ada perubahan dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang baru, bukan hanya tentang kekuatan atau balas dendam. Ia melihat langit yang cerah di atasnya, dan rasa dingin yang menguasai tubuhnya perlahan menghilang. Ia mulai memahami bahwa kekuatan yang sejati bukan hanya tentang es atau api, tetapi tentang bagaimana seseorang mengendalikan dirinya sendiri. Dari kejauhan, ia melihat Pak Dirman semakin menjauh. Tama tahu bahwa pria itu telah memberikan lebih dari sekadar kekalahan. Dia telah membuka mata Tama terhadap realitas yang selama ini terabaikan. "Dirman," bisiknya, suara itu penuh dengan rasa terima kasih yang mendalam, meskipun ia tahu bahwa tidak ada kata yang bisa mengungkapkan perasaan itu sepenuhnya. Tama merasakan sebuah dorongan yang kuat untuk mengejar langkah Pak Dirman, namun ia tahu, perjalanan itu harus dilalui dengan caranya sendiri. Tama menatap bekas-bekas pertempuran di sekitarnya, tanah yang telah hancur, dan salju yang mulai mencair. Semua yang pernah ia percayai, semua yang pernah ia kejar, kini terasa seperti ilusi. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanyanya dalam hati. Tidak ada lagi tujuan yang jelas, tidak ada lagi musuh yang harus dihancurkan. Yang ada hanya pertanyaan-pertanyaan kosong yang menggantung di udara. Namun, Tama merasa sedikit lega. Ia merasa seolah beban yang telah bertahun-tahun menekannya akhirnya mulai menghilang. Dengan susah payah, Tama bangkit. Ia tahu tubuhnya masih lemah, namun ada sesuatu yang mendorongnya untuk terus bergerak. Langkah pertama terasa berat, tetapi semakin ia melangkah, semakin ringan rasanya. Tanpa disadari, ia sudah meninggalkan medan pertempuran itu, meninggalkan salju yang membeku dan api yang membara. Ia tak tahu kemana arah langkahnya, namun ia tahu satu hal, perjalanan baru dimulai. Ini bukanlah akhir, melainkan babak baru dalam hidupnya. Setiap langkah Tama terasa seperti sebuah pembaruan. Dulu, ia berjalan dengan penuh kebencian, penuh dengan tujuan yang dipenuhi dengan keinginan untuk menghancurkan. Namun sekarang, langkahnya terasa berbeda. Ia tidak lagi terikat pada masa lalu. Meski masih ada rasa sakit yang mengikutinya, ia belajar untuk melepaskan itu. Ada sebuah kedamaian yang baru, meskipun ia belum sepenuhnya memahaminya. Semua yang telah terjadi adalah bagian dari perjalanan yang harus dilalui. Pak Dirman, di kejauhan, tidak menoleh lagi. Ia tahu bahwa Tama akan menemukan jalannya sendiri. Apa yang terjadi di pertempuran itu adalah hasil dari pilihan mereka masing-masing, dan Pak Dirman merasa bangga telah membimbing Tama ke titik ini. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia percaya bahwa di dunia ini, tidak ada yang benar-benar selesai. Setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Hanya waktu yang akan mengungkapkan bagaimana perjalanan mereka akan berlanjut. Langit semakin cerah, dan angin sejuk mulai berhembus. Dunia yang sebelumnya gelap oleh pertarungan kini terasa lebih hidup, penuh dengan kemungkinan. Tama mengangkat wajahnya, menatap horizon yang luas. Ia tahu perjalanan ini akan sulit, namun kini ia merasa siap. Tidak ada lagi musuh yang harus dihadapi, hanya diri sendiri yang harus diperbaiki. Dengan tekad baru yang mengalir dalam darahnya, ia melangkah maju, menghadap masa depan yang penuh misteri. Tama terus melangkah tanpa arah yang pasti, tetapi setiap langkahnya semakin tegap. Rasa dingin yang dulu menyelimutinya kini terasa jauh, digantikan oleh kehangatan yang datang dari dalam dirinya. Dia merasa seolah-olah ada api baru yang menyala dalam hatinya, meskipun api itu tidak membakar, melainkan memberi kehidupan. Selama ini, ia mengejar kekuatan dari luar, mengandalkan es dan kekuatan fisik. Namun, setelah pertemuan dengan Pak Dirman, ia mulai menyadari bahwa kekuatan sejati datang dari dalam dirinya, dari hati yang murni. Di tengah perjalanan yang terasa panjang dan sunyi, Tama menemukan sebuah lembah kecil yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang rimbun. Ia duduk di bawah salah satu pohon itu, menatap langit yang kini terlihat begitu luas. Disinilah dia mulai merenung,
mencoba memahami setiap pengalaman yang telah membawa dirinya ke titik ini. Semua yang terjadi selama ini, pertempuran, kehilangan, dan bahkan kebencian yang telah lama membelenggunya, seolah menyatu menjadi sebuah pelajaran hidup yang mahal. Namun, di tengah refleksi itu, bayangan Pak Dirman muncul dalam pikirannya. Tama tahu, meskipun ia telah melewati banyak hal, masih ada satu bagian dalam dirinya yang belum bisa ia lepaskan, rasa bersalah. Apakah aku benar-benar berubah? Atau aku hanya lari dari kenyataan? Pikirnya dalam hati. Hatinya mulai dipenuhi keraguan. Meskipun ia merasa lebih kuat, lebih tenang, namun sesuatu di dalamnya masih merasa kosong, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Malam semakin larut, dan Tama merasa bahwa perjalanannya tidak hanya melibatkan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang jauh lebih mendalam. Ia menutup matanya dan mencoba meresapi setiap perasaan yang datang. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dalam pikirannya. Suara yang tak asing baginya. Itu adalah suara Pak Dirman, yang seolah datang dari dalam dirinya. Kekuatan sejati bukanlah milik mereka yang selalu mencari balas dendam, Tama. Kekuatan datang dari mereka yang berani menghadapi diri sendiri. Tama terkejut, matanya terbuka lebar. Suara itu bukan sekadar kenangan, tetapi seolah hidup dalam dirinya. Ia menatap tanah di bawahnya, mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Aku harus berani menghadapi diriku sendiri, bisiknya perlahan. Dengan kesadaran baru ini, ia tahu bahwa untuk melanjutkan perjalanannya, ia harus terlebih dahulu mengatasi keraguan yang menggerogoti hatinya. Tidak ada yang bisa dia capai jika ia terus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Esoknya, Tama bangkit dengan tekad baru. Ia tahu perjalanan ini akan sulit, penuh tantangan, dan mungkin lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, ia juga tahu bahwa inilah saatnya untuk mengubah hidupnya. Tidak ada lagi jalan pintas, tidak ada lagi pelarian. Kekuatan yang ia cari selama ini bukan terletak pada kekuatan fisik semata, tetapi pada kemampuan untuk berdamai dengan diri sendiri. Tama menatap langit yang cerah, merasa seperti baru pertama kali melihat dunia dengan mata yang berbeda. Seiring langkahnya menuju ke perbukitan, ia merasa dunia ini penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Mungkin, dalam perjalanan yang panjang ini, ia akan menemukan jawaban atas segala pertanyaan yang menghantui pikirannya. Yang ia tahu, kini ia siap menghadapi setiap tantangan yang datang, tanpa rasa takut atau keraguan. Keberanian sejati bukanlah tanpa rasa takut, tetapi kemampuan untuk melangkah meski dalam ketakutan. Dan Tama, untuk pertama kalinya, merasa siap untuk menjalani hidupnya dengan penuh makna. Di kejauhan, gunung yang tinggi terlihat memanggilnya, seolah memberi isyarat bahwa perjalanan ini belum berakhir. Tama merasa ada tujuan yang lebih besar yang menunggunya di sana, meskipun ia belum tahu apa itu. Namun yang pasti, ia tidak lagi takut akan apa yang akan datang. Dengan setiap langkah yang ia ambil, ia semakin yakin bahwa di dalam dirinya ada kekuatan yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Tama terus berjalan menyusuri jalan setapak yang menuju perbukitan, semakin jauh dari dunia yang dulu pernah ia kenal. Tanpa tujuan yang jelas, langkahnya dipandu oleh suara hati yang semakin lama semakin kuat. Semakin jauh ia melangkah, semakin jelas ia merasakan bahwa perjalanan ini bukan hanya sekadar mencari kekuatan, tetapi juga mencari kedamaian dalam dirinya. Semua yang pernah terjadi, semua pertempuran yang pernah dilalui, kini terasa seperti bayangan yang memudar. Di dalam hatinya, ada rasa lega, meskipun kadang keraguan masih muncul. Di puncak sebuah bukit kecil, Tama berhenti dan menatap jauh ke depan. Di sana, di bawah langit yang luas, ia merasa seperti bagian dari dunia ini, terhubung dengan alam, dengan dirinya sendiri. Namun, di dalam kedamaian yang baru ditemukannya, ada sesuatu yang menggigit hati. Apa aku benar-benar siap untuk menghadapi masa lalu? Gumamnya pelan, meskipun langkahnya kini lebih mantap, ada satu hal yang masih menghantuinya, takdir yang seolah telah menunggu di ujung perjalanannya. Di bawahnya, di lembah yang jauh, sebuah desa tampak kecil, namun Tama tahu bahwa itu adalah tempat yang harus ia tuju. Desanya, tempat yang selama ini ia tinggalkan untuk mengejar kekuatan yang salah. Desa yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, tempat di mana semuanya dimulai. Aku harus kembali, pikirnya. Aku harus menghadapi semua yang telah aku tinggalkan, semua yang telah aku hancurkan. Ada beban di hatinya yang terasa berat, seolah ia harus menghadapinya jika ingin benar-benar bebas.
Dengan tekad yang baru, Tama memutuskan untuk menuruni bukit dan menuju desa itu. Setiap langkah terasa semakin berat, seperti takdir yang semakin mendekat. Dia tahu, ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi perjalanan batin yang lebih mendalam. Di setiap desa yang ia lewati, di setiap wajah yang ia temui, ia merasa seolah-olah mereka tahu siapa dia. Mereka tahu bahwa dia adalah orang yang telah melukai banyak orang, bahkan tanpa ia sadari. Setiap tatapan yang ia terima adalah pengingat akan kesalahan yang telah ia buat. Ketika akhirnya ia tiba di desa, suasana yang seharusnya tenang malah terasa menegangkan. Semua orang di sana seolah terdiam melihat kedatangannya. Ada yang menghindar, ada pula yang menatap dengan penuh kebencian. Tama tahu bahwa tidak semua orang di desa ini akan menerima kedatangannya dengan tangan terbuka. Namun, ia juga tahu, untuk bisa melangkah maju, ia harus menghadapi kenyataan itu. Aku harus meminta maaf, gumamnya. Meskipun kata-kata itu terasa begitu berat di lidahnya. Malam itu, Tama duduk di tepi sungai yang mengalir melalui desa. Airnya jernih, mengalir tanpa henti, seolah mengingatkannya bahwa waktu tidak akan berhenti untuk siapapun. Ia menatap bayangannya di permukaan air yang tenang, dan untuk pertama kalinya, ia merasa seperti orang asing pada dirinya sendiri. Apakah ini dirimu yang sebenarnya, Tama? Pertanyaan itu menghantui pikirannya, membuatnya semakin bingung. Namun, di balik kebingungannya, ada satu hal yang pasti, ia harus menghadapi masa lalu untuk bisa melangkah ke depan. Esoknya, Tama pergi menuju rumah yang dulu pernah menjadi rumahnya. Pintu itu sudah tua dan berderit saat ia membukanya. Setiap sudut rumah itu membawa kenangan, kenangan akan keluarga yang telah hilang, kenangan akan pertempuran yang mengubah hidupnya. Ia duduk di meja makan yang dulu pernah dipenuhi dengan tawa dan kebersamaan. Namun sekarang, hanya ada keheningan yang mencekam. Apakah aku pantas kembali ke sini? Pikirnya, merasa cemas dengan dirinya sendiri. Namun, saat ia menatap keluar jendela, melihat langit yang mulai merah oleh cahaya senja, Tama merasakan sesuatu yang berbeda. Itu adalah kedamaian yang datang setelah badai. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Ini baru saja dimulai. Apa yang akan terjadi selanjutnya, tidaklah pasti. Namun satu hal yang ia yakini, untuk pertama kalinya, ia merasa siap untuk menghadapi takdirnya, apapun itu. Tama memandang rumah yang telah lama ditinggalkannya dengan hati yang penuh keraguan. Setelah sekian lama berkelana, ia akhirnya kembali ke tempat yang menjadi asalnya, tempat yang kini terasa asing di matanya. Semua yang dulu dikenalnya kini berubah, seolah-olah waktu telah menelan semuanya. Namun, ada satu hal yang tak berubah, rasa penyesalan yang menggerogoti hatinya. Aku telah melukai mereka semua, pikirnya, perasaan itu datang begitu mendalam. Apakah ia masih bisa kembali? Apakah mereka akan memaafkannya? Langkahnya menuju rumah itu terasa begitu berat. Setiap langkahnya seolah membawa beban yang tak terkatakan. Namun, ia tahu bahwa untuk bisa melanjutkan hidup, ia harus menghadapi kenyataan ini. Aku harus berbicara dengan mereka, gumamnya pada diri sendiri. Meskipun hati kecilnya merasa takut, Tama tahu bahwa ketakutannya takkan bisa menghentikan perjalanan ini. Ini adalah ujian terakhir, ujian untuk bisa melepaskan masa lalu dan memulai hidup yang baru. Di depan rumah, dia berhenti sejenak. Suasana di sekitar rumah itu terasa sunyi. Tidak ada suara tawa, tidak ada kebisingan aktivitas yang biasa mengisi ruang itu. Semua terasa hampa, seperti bagian dari dirinya yang telah hilang. Tama mengetuk pintu dengan tangan yang gemetar, menunggu. Namun, tak ada jawaban. Hanya angin yang berhembus pelan, membawa bau tanah dan daun kering. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk masuk melalui pintu belakang, tempat yang dulu sering ia gunakan untuk melarikan diri. Saat melangkah masuk ke dalam rumah, kenangan masa lalu kembali membanjiri pikirannya. Meja makan yang dulu penuh dengan makan malam bersama keluarga kini terlihat kosong. Tempat tidur yang pernah menjadi tempat tidur orang tuanya kini tampak sepi. Semua itu mengingatkannya pada pilihan yang telah ia buat, pilihan yang telah menghancurkan banyak hal. Apakah aku benar-benar bisa memperbaikinya? Tanyanya dalam hati. Namun, ia tahu bahwa penyesalan saja tidak cukup. Ia harus menghadapi kesalahan-kesalahan itu secara langsung. Tama menatap foto keluarga yang ada di dinding, foto yang dulu penuh dengan kebahagiaan. Di sana, ia melihat wajah ayah dan ibunya, yang kini telah tiada. Maafkan aku, bisiknya pelan,
air matanya mulai jatuh tanpa bisa ia tahan. Selama ini, ia terus berlari dari kenyataan, berlari dari rasa bersalah yang terus menghantuinya. Namun, saat itu, di dalam kesendirian rumah ini, ia merasakan sebuah kebebasan. Bebas dari rasa takut yang selama ini membelenggunya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bisa menerima kenyataan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah, dan Tama buru-buru menghapus air matanya. Seorang wanita tua, yang mengenakan pakaian sederhana, muncul di ambang pintu. Itu adalah ibu dari salah satu temannya yang dulu, yang sekarang tinggal di desa ini. Wanita itu memandang Tama dengan tatapan tajam, seolah-olah tahu apa yang telah terjadi. "Kamu kembali juga, Tama." Suara wanita itu berat, penuh dengan emosi yang sulit diungkapkan. Tama menunduk, merasa malu. "Iya, Bu, aku tahu aku tidak pantas ada di sini, tapi aku harus kembali. Aku harus menghadapi semua yang telah aku lakukan." Suara Tama terputus, seolah kata-kata itu sulit keluar. Wanita itu terdiam beberapa saat, memandangnya tanpa berkata apa-apa. Namun, ada sesuatu dalam tatapannya yang mulai melunak. Perlahan, wanita itu berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Tama. "Kami semua tahu apa yang telah terjadi, Tama. Tapi kamu bukan lagi anak kecil yang melarikan diri. Kalau kamu ingin benar-benar berubah, kamu harus mulai dengan memaafkan dirimu sendiri." Kata-kata itu menghujam hatinya. Untuk pertama kalinya, Tama merasakan sebuah kelegaan yang mendalam. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Perjalanan yang tidak akan mudah, tetapi ia siap. Tidak hanya untuk meminta maaf kepada orang lain, tetapi untuk menerima dirinya sendiri. Dengan tekad baru yang lahir dari kata-kata wanita itu, Tama merasa seolah-olah beban yang selama ini menghimpit hatinya mulai menghilang. Perjalanan panjangnya belum berakhir, tetapi untuk pertama kali